luar biasa dari Ibu Maria yang kita tidak pernah jumpai di zaman sekarang, ya. Tapi ketika Tuhan ingin mengutus seseorang, orang ini sama sekali tidak mikir duniawi. Ibu bisa kaya enggak, Bu, di sana? Bisa, boleh, Pak. Ibu kaya, punya duit banyak di sana? Oh, kan gitu. Iya, enggak mikir. Tetapi zaman sekarang setiap hamba Tuhan yang mau buka cabang pasti cari tempat yang basah. Tujuan Tuhan bukan seperti itu. Mengutus kita memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Tetapi zaman sekarang banyak dibangun gereja di kantong orang Kristen sendiri, karena mereka berpikir gereja ini harus cuan, tidak boleh tekor. Bahkan mereka ada yang mengkaitkan dengan ukuran iman. Kalau imanmu bertumbuh, berarti gereja ini harus surplus. Kalau negatif, imanmu tidak bertumbuh. Bapak Ibu, Pak Tejo memberikan ide ke saya. Hari ini kita tuh mau belajar tentang dasar-dasar iman Kristiani. Saya bilang sama Pak Tejo, oh ini bagus ini. Saya ambil sebagai judul besarnya. Sebab apa? Dasar-dasar iman Kristiani itu banyak. Tetapi hari ini yang pertama kita akan belajar tentang subtemanya, yaitu Kristen bukan agama. Cocok ini nanti dengan apa yang disaksikan oleh Bu Maria sebagai hamba Tuhan yang diutus. Bapak Ibu, Kristen itu bukan agama. Mengapa? Karena Alkitab yang ngajar ke kita. Kita saksikan dulu, baca dulu Kisah Rasul pasal 11 ayat ke-26. Ini wakil gembala saya ini sudah nyiapkan ayat-ayatnya ini. Luar biasa ini Pak Tejo, banyak saya punya video yang saya tayang di YouTube. Ide judulnya itu dari Pak Tejo, kemudian kita buatkan video. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya. Setelah bertemu dengan dia, ini Barnabas ceritanya di ayat 25, itu nyari Paulus. Ya, sama-sama hamba Tuhan, dia nyari. Setelah bertemu dengan dia, dengan Paulus, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas ngajak Paulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Barnabas dan Paulus di Antiokhia ngajar umat di sana, jemaat di sana. Apa yang diajar? Yang diajar adalah ajaran Yesus Kristus Tuhan. Yang dia katakan ketika dia panggil 11 rasulnya, sebelum dia naik ke surga, dia itu panggil 11 rasulnya. Yudas tidak di situ. Matias belum dipilih. Yaitu yang ada pada Matius 28 ayat 19 dan 20. Nanti kita akan lihat ya. Nah, orang-orang yang diajar di situ karena diajarkan ajaran Yesus Kristus Tuhan, otomatis mereka memperagakan perilaku seperti Yesus. Nah, oleh orang yang membenci Yesus, kelompok jemaat ini yang punya gaya hidup seperti Yesus itu diberi julukan dengan kata-kata olok-olok ini tadi, disebut Kristen. Pertama kali Katolik itu disebut Kristen. Kristen itu ya Katolik. Alkitab ini. Ini bukan sebutan yang positif, sanjungan, pujian, bukan. Karena mereka membenci Yesus Kristus, orang yang punya gaya hidup, perilaku sama seperti Yesus Kristus,
disebut Kristen. Artinya apa? Kristen ini bukan agama. Kristen itu punya kaitan erat dengan perilaku Yesus. Jadi kalau Anda itu Katolik KTP-nya, Kristen KTP-nya, perilakunya tidak sama seperti Yesus, Anda bukan Kristen. Lah, mengapa kok muncul agama Kristen? Kurang lebihnya seperti ini. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol dalam kelompok kecil ini. Loh, cocok. Tukar-tukaran nomor WA. Tukar-tukaran. Terus supaya bisa komunikasi, Pak Tejo buat WA grup. Wes, sak grup ini. Terus ngobrol-ngobrol. Kamu nek kira-kira lo punya konco, ya toh, sing kira-kira cocok, undangan ya, gabung di sini. Jumlahnya tambah lama tambah banyak. Ketika diberitakan Injil, itu ribuan yang bertobat. Karena Tuhan pakai Petrus. Bertambah. Akhirnya grup yang banyak ini dibuatkan aturan. Sama seperti di WA kita, jumlahnya tambah banyak. Yang ngirim ke WA grup macam-macam, ada yang tidak setuju. Mohon maaf, WA grup ini tidak boleh mengupload yang sifatnya jualan atau yang berbau politik, tidak boleh. Ini hanya untuk kita bersilaturahmi. Nah, aturan-aturan itu muncullah gereja. Tapi jelas Yesus Kristus Tuhan tidak mendirikan agama Kristen. Tetapi dia berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus Kristus Tuhan itu memuridkan, bukan buat agama, memuridkan. Supaya murid itu bisa sama dengan gurunya, maksimalnya sama. Tidak mungkin murid lebih dari gurunya. Alkitabnya sudah nulis. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, nah ini ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Para rasul diberi tugas, ajarno yang tak ajarkan. Sehingga mereka yang jadi murid Tuhan Yesus pasti fotokopi perilaku Yesus. Fotokopi perilaku Yesus. Masuk ke Sumba. Tinggalkan apa? Kenyamanan. Kamar mandi ndak ada, WC ndak ada, tidur ndak ono kamar. Saudara, bertolak belakang sekali dengan khotbah zaman sekarang. Saya hamba Tuhan, biji mata Tuhan. Saya harus mendapatkan yang terbaik. Hotel bintang berapa yang Anda sediakan untuk saya? Lihat. Yesus yang adalah Tuhan bilang apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku anak manusia untuk meletakkan kepala saja tidak ada tempat. Sementara waktu Bu Maria tidur mungkin di teras, tidak di kamar. Loh, ada pria yang lain. Ini menggambarkan apa? Tidak ada tempat. Nah, kontras sekali ya. Kontras sekali antara hamba Tuhan seorang Maria ini tadi dengan hamba Tuhan yang punya jemaat puluhan ribu. Perilakunya kita bisa rasakan. Mana yang sama dengan Yesus? Kotoran matanya jadi lem. Poninya rambut ini tadi. Mau hamba Tuhan itu bersihkan? Yang duitnya sudah miliaran, ratusan miliar ini? Pasti tidak. Makanya tadi saya tanya dulu Bu Maria, Ibu, Anda kaya enggak di sana?
Nah, kalau Anda bisa kaya, pasti sudah nyimpang dari Alkitab. Karena apa? Yesus yang maha kaya itu menampilkan perilaku anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Para rasulnya juga tidak hidup bermewah-mewahan. Dia didukung oleh jemaat yang dilayani. Dia didukung Paulus oleh karena apa? Dia penjual kemah, tukang kemah. Dari bisnisnya sendiri dia membiayai rombongan agar supaya apa? Jemaat tidak dibebani. Tetapi khotbah zaman sekarang tabur, 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 dikantongi sama mereka. Ini engkong, ya, engkong pendeta punya relasi, semua nyumbang untuk bangunan gereja, gede gerejanya, anaknya jadi pendeta, cucunya jadi pendeta, cicitnya jadi pendeta. Mungkin kongnya mati, sing nyumbang mati. Ini money laundering. Cicitnya ngomong, ini daekong gua punya. Paham Bapak Ibu? Ini money laundering. Mereka tetap ada di sini bukan karena mereka setia, karena mereka tahu ada aset yang harus tak pertahankan, dan ada aset yang sudah dicuci karena generasinya sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Engkongku wis mati, penyumbang gak ono kabeh. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu, kemudian kalau ini terikat terkait dengan ajaran Tuhan Yesus dan perilaku Yesus yang harus kita lakukan, siapa yang berhak jadi murid? Tadi dia kan memuridkan toh, semua bangsa muridku. Nah, Yohanes rasul adalah rasul yang paling dikasih Tuhan Yesus. Di gambar perjamuan terakhir itu, malam terakhir itu, murid yang nyenderkan kepala di pundak Tuhan Yesus itu Yohanes. Kenapa? Karena mereka punya kedekatan yang sangat istimewa. Mengapa kedekatan itu bisa terjalin? Karena apa? Sifat Yohanes itu punya kesamaan dengan sifat Yesus yang penuh belas kasihan. Karena itu kalau Anda baca Injil Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu nanti Anda akan banyak ngelihat Yohanes itu nulis tentang kasih. Tidak salah, Yohanes dipakai oleh Tuhan Yesus untuk meneguhkan bahwa aku adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan atas surga. Di bumi sabdanya disampaikan, para rasul nyatet, mendengar. Kemudian dari surga dia nyampaikan wahyu. Kenapa? Karena aku yang punya kuasa di bumi dan di surga. Maksud Tuhan Yesus wahyu diberikan, memberikan keyakinan buat Anda dan saya termasuk para rasul bahwa dia memang berasal dari sana. Nah, Yohanes nulis yang pertama, Yohanes 8 ayat 31. Lalu Yesus berkata, ini kata-kata Tuhan Yesus yang saya kutip semua, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya saudara setia mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup saudara tidak ke kiri dan ke kanan, kamu benar-benar murid-Ku. Berarti apa? Kita fotokopi plek, copy paste dengan Tuhan Yesus, berarti kamu adalah murid-Ku. Tetapi zaman sekarang banyak pendeta tidak ngajarkan ajaran Tuhan Yesus. Salah satunya tentang karunia roh. Mereka berkata nyimpang dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka bilang, bukti engkau dibaptis oleh Roh Kudus, kamu berbahasa roh. Yesus Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Tadi Matius 28, tadi coba Pak Tejo bisa ditayangkan, ayat 19 dan 20 tadi bilang apa? Dan baptislah mereka, bangsa yang sudah dimuridkan,
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wes mari. Dia tidak pernah ngomong bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus kamu bahasa roh, tidak pernah. Bahkan di dalam Yohanes 14 mulai ayat 15 sampai 20 dia bilang apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa agar penghibur itu datang untuk menyertai saudara. Itu ajaran dia, itu janji dia yang sudah digenapi ketika Anda dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengapa? Orang jadi heran, menimbulkan kekacauan di jemaat orang-orang Kristen. Ngelihat, loh, si A, si B, C berbahasa roh, hidupnya sama pasangannya tidak baik loh. Tidak keliru tak Roh Kudus ngasih karunia ini. Kata karunia itu padan katanya, itu hadiah, itu kepercayaan, itu anugerah. Loh kok diberikan kepada orang yang melenceng, serong kiri, serong kanan. Dengan istrinya aja tidak sayang, dengan papa mamanya belum tentu hormat, dengan saudaranya apalagi. Pasti bukan orang seperti itu. Sebab apa? Tuhan selalu bilang, kalau kamu muridku, kamu pasti ada di dalam firmanku. Tidak akan menyimpang ke kiri, tidak akan menyimpang ke kanan. Nah, Bapak Ibu, contoh yang paling apa itu bisa langsung kita tangkap basah para penipu itu adalah ketika para pendeta tertentu dalam tanda kutip kemudian memberikan pengajaran di khotbahnya bahwa dia dibawa Tuhan ke surga. Saudara lihat ketika dia berbincang-bincang dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Jelas dia ngomong sama Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali daripada dia yang dari surga turun ke bumi, yaitu Anak Manusia. Tapi lihat, ada banyak pendeta yang berani ngomong seperti itu. Berarti dia tidak dalam firmannya Tuhan. Dia sedang menipu untuk mengkultuskan jati dirinya agar semua pengikutnya itu menjadikan dia dewa yang setiap kali ngomong diaminkan. Pendeta yang lain ada yang lebih pintar. Dia tidak bilang dibawa ke surga, dia dibawa ke neraka. Alkitab kembali menolak. Ketika Bapak Abraham mangku Lazarus, di neraka itu ada orang kaya yang biasa Lazarus makan dari roti yang jatuh dari meja orang kaya itu. Apa yang dikatakan orang kaya itu? Bapak Abraham suruh Lazarus celupkan jarinya ke dalam air supaya aku bisa minum dari situ, karena di sini sangat panas. Bapak Abraham bilang, hei anak muda, jarak antara kamu dan kami itu jarak yang tidak terseberangi. Kami tidak bisa sana, kamu tidak bisa ke sini. Terus dia bilang, Bapak Abraham, aku masih punya saudara 5. Jangan sampai mereka ngalami kesengsaraan seperti aku di sini. Utuslah supaya saudaraku dikasih tahu. Bapak Abraham bilang apa? Anak, percuma. Walaupun ada orang mati yang dibangkitkan, mereka tidak akan percaya jika mereka tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Artinya apa? Tuhan tidak pernah punya kepentingan kamu tak bawa ke surga atau kamu tak bawa ke neraka. Karena apa? Surga dan neraka dia tidak cerita banyak di dalam Alkitab, supaya Anda tahu ini adalah misteri atau rahasiaku pribadi, kata Tuhan. Lah konyolnya banyak pendeta yang ingin ngetop namanya justru memberitakan cerita banyak tentang surga melebihi Yesus yang cerita di sini.
seperti apa, neraka seperti apa. Dia tidak banyak cerita sebanyak pendeta zaman sekarang cerita. Saudara mau percaya yang mana? Bapak Ibu, yang kedua, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kata baru bisa digarisbawahi, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Orang Kristen bilang, Tuhan, dari dulu aku tahu hukummu kan hukum kasih, seperti lambang salib. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Kan sama. Tuhan ngomong enggak, ini perintah baru. Lihat kalimat belakangnya, sama seperti aku Tuhan, aku Yesus, aku Tuhan, huruf besar, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya apa? Anda diminta punya kasih seperti Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Tuhan ada enggak bedakan Kristen dan tidak? Ada enggak? Ayo, orang Kristen kalau keracunan mesti ngomong, oh kita umat pilihan, kan begitu. Ada enggak Tuhan membedakan? Tuhan enggak membedakan loh. Contohnya ada Pak Oni? Contohnya ada. Saya bukan pengkhotbah yang tidak berdasarkan Alkitab. Ketika Yunus ngomong, Tuhan, ngapain ini webo ampuni, sikat aja Tuhan. Betul Bu Maria? Tuhannya ngomong gini, lu enak aja, gua yang punya. Kok kamu cuma perintahkan bunuh-bunuh semua, kan begitu? Tuhan sayang loh dengan umat ciptaannya, siapapun orangnya. Tetapi apa yang diajarkan oleh sebagian pendeta dalam tanda kutip Kristen, mereka seringkali malah ngomong apa? Di luar Kristen tidak ada yang selamat. Kalau ini video saya keluar, saya pasti komennya itu dihujat. Tetapi saya tidak peduli. Kalau Anda mengenal Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Yesus adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kasih, Anda boleh tanya, Tuhan, kalau memangnya di luar sana tidak ada yang selamat, adilmu di mana? Kasihmu di mana? Coba Anda lahir jadi anaknya kaisar di Jepang, Anda tidak bakal Kristen. Jamin Anda tidak bakal Kristen. Atau mungkin Anda itu pangerannya yang ada di Bangkok, belum tentu Anda Kristen. Duitnya wis akeh. Enak aja orang Kristen. Harus mengenal Tuhan Yesus, harus beriman. Di dalam Alkitab saya banyak temukan, dia tidak menghakimi berdasar dan menuntut orang harus beriman kepada dia. Dan dia justru bilang, oh semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Tetapi gimana kita dengan orang Kristen? Orang Kristen harus memikul beban yang lebih karena engkau mengerti lebih banyak. Dia bilang, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang milih kamu. Cengli, karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus, kita beriman kepada yang milih. Tentang mereka, urusan mereka. Toh kita tahu, ternyata surga bertingkat. Kalau kita diselamatkan, harusnya kita diselamatkan dengan kualitas yang lebih baik daripada mereka yang dulunya tidak beriman, hanya mengandalkan perbuatan. Untuk orang Kristen tetap dipegang, kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi kasih karunia Tuhan karena kita beriman. Pegangan. Tapi untuk mereka tidak usah ikut-ikut. Keselamatan dalam hidup kekal adalah hak prerogatif Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tidak usah melok-melok. Kalau engkau punya kasih sama seperti aku mengasihi kamu, kamu mulai akan belajar mengasihi orang lain. Lihat, kita kalau nyumbang aja, kadang kita akan milih-milih. Berarti kasihnya kita belum sama dengan yang diperintahkan dalam perintah baru. Kasih yang betul-betul tulus saat orang datang ke PMI, donorkan darah. Setetes darah kita itu nyawa buat si sakit. Dan Anda tidak pernah tahu darah kita itu diberikan kepada siapa. Atau pada saat kita butuh darah,
Darahnya siapa yang masuk ke kita? Kita juga tidak tahu. Tulus. Saudara, lanjut. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saya pernah diskusi dengan teman saya, seorang hamba Tuhan. Saya bilang, bro, papa mamamu gak Kristen loh. Lek papa mamamu gak selamat, yo gak apa-apa, biarin mereka gak selamat. Salah dia gak mau terima. Nah, lihat, ini anak yang belum berbakti sama papa mamanya, itu sudah berani mengutuki papa mamaku gak selamat, babano. Karena memang semasa hidupnya sampai meninggal itu belum terima Tuhan Yesus. Nah, padahal Tuhan tuh ngomong dengan mulut yang sama. Kita tuh harus selalu keluar kata-kata apa? Kata-kata berkat. Salahkah seorang anak yang mendoakan papa mamanya walaupun papa mamanya itu belum Kristen? Tetapi apa Tuhan? Ternyata karena papa mamaku Tuhan, muncul penginjil hebat. Loh, apakah dia tidak dipakai? Apakah kita bisa ada tanpa papa mama? Kan upah Tuhan ini juga diberikan kepada orang yang mungkin membina kita, sehingga ada kita hari ini. Bapak Ibu, kemudian lanjut Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus bersabda demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, murid Tuhan Yesus pasti jadi berkat banyak orang. Berkat tidak harus spektakuler. Banyak orang Kristen salah, kepingin jadi berkat. Saat gedung ini gegap gempita berikan tepuk tangan karena orang sakit sembuh. Bukan itu loh. Yang paling disenangi oleh Tuhan itu yaitu orang jahat terima Tuhan Yesus, surga malaikatnya itu bersorak-sorai. Bukan karena kita ditepui banyak orang, bukan. Tetapi orang jahat terima Tuhan Yesus dan mereka bertobat. Nah Bapak Ibu, kalau memang mau cari jiwa, bukan di kota Surabaya, bukan, karena gereja sudah terlalu banyak. Tetapi justru ada banyak juga gereja-gereja kecil yang mati. Mengapa? Karena gereja besar punya fasilitas, biasanya gunakan fasilitas ini untuk narik jemaat dari gereja kecil. Siapa yang tidak ada transportasi bisa dijemput, pulangnya diantar. Nanti ikut kegiatan di absen. Absen diperlukan untuk memberikan hadiah pada waktu Paskah dan Natal. Yang absennya penuh, hadiahnya akan berbeda dengan yang bolong-bolong. Lihat, 10 perintah Allah bilang, jangan mengingini domba sesamamu, lembu sapi sesamamu, rumah sesamamu, istri sesamamu. Kalau dijabarkan mungkin jemaat sesamamu. Dilakukan loh. Lihat, dilakukan. Tapi mereka gitu tetap bilang apa? Aku ini adalah hamba Tuhan yang dipakai. Buktinya apa? Jemaatku banyak. Sedangkan itu sejak 20 tahun sampai sekarang cuma 40 jemaatnya. Hamba Tuhan males nggak dipakai. Lihat, saudara. Kemudian Lukas pasal 27 dan 33. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, tidak semua hamba Tuhan itu siap pikul salib, yaitu penderitaan yang harusnya tidak harus dia tanggung, tetapi dia ikhlas menanggungnya demi kemuliaan Tuhan untuk sesama. Tinggalkan kota Surabaya dan kenyamananmu, itu pikul salib.
Ini buktinya balik ke Surabaya cuma dandani gigi. Iya, karena di sana ndak ada yang bagus. Harus balik ke sini lagi. Nah, Bapak Ibu, ndak banyak orang yang seperti ini. Pikul salib, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan kalau kita tahu sekarang bahwa Kristen itu adalah perilaku kita. Apakah sudah mencontoh, meneladani Yesus sebagai tuntunan kita? Karena Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah mendirikan agama Kristen, tetapi dia memuridkan semua bangsa untuk hidup seperti dia. Muncul pertanyaan sebelum Anda pulang, daripada nanti Anda ganjel di rumah, bagaimana dengan satu ayat ini? Apakah bukan berarti Tuhan Yesus itu merintahkan Petrus untuk dirikan gereja? Kita baca Matius 16 ayat 13 sampai 18. Ini sampai 15 dulu. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku ini siapa? Siapakah anak manusia itu? Jawab orang-orang itu, jawab mereka. Ada yang mengatakan, engkau ini Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, engkau ini Elia. Dan yang lain lagi mengatakan, engkau ini Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, para rasul, menurut kamu, aku siapa? Nah, menjadi kebiasaan Petrus ini selalu jadi juru bicara. Dia jawab, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, pada Petrus, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya Simon ini dikuasai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan jawaban tadi. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, yang artinya batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Arti kata gereja itu adalah kumpulan orang percaya seperti kita ini. Kumpulan orang percaya. Dia ingin mendirikan apa? Orang-orang yang percaya kepada dia untuk dimuridkan. Bukan mendirikan, sekali lagi, bukan mendirikan agama. Dan dia bilang, gerejaku itu tidak akan dikuasai oleh alam maut. Mengapa? Karena didirikan di atas batu karang, yaitu Simon Petrus yang ngerti tentang Yesus. Semua orang tadi kan podo badek, oh engkau Yeremia, engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis. Kalau menurut kamu siapa aku? Petrus nyeletuk, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban ini benar, berarti apa? Petrus ngerti siapakah Yesus. Berarti yang dimuridkan, yang tidak akan dikuasai oleh alam maut, pasti diselamatkan, adalah mereka yang diajar oleh pengajar seperti Petrus, yang ngerti tentang Yesus itu siapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, koreksi pengajaran yang Anda sedang anut. Tetap di dalam firman Tuhan, atau pendetamu itu suka keluar ke kiri maupun ke kanan daripada firman. Kalau ke kiri maupun ke kanan, hati-hati, pengikutnya ikut menanggung kesalahan. Kenapa? Karena mereka pasti bukan murid. Sebab Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mendirikan agama, tetapi
Dia memuridkan kita semuanya untuk menjadi pengikut Kristus yang punya perilaku sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya bersama dengan keluarga. Haleluya. Amin.